Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tauhid dalam Islam. Semoga materi yang saya bahas nanti dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan juga orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita tahu bahwa di zaman dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab, khususnya di Mekah dan sekitarnya, banyak sekali masyarakat-masyarakat di sana yang memeluk agama dan kepercayaan yang beragam, di mana kepercayaan itu mereka yakini dan mereka selalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sana ada agama, ada Majusi, ada Nasrani, ada Yahudi, dan kepercayaan-kepercayaan yang mereka yakini seperti animisme, dinamisme, politisme, dan monotisme. Tentu kita sudah tidak asing dengan keyakinan animisme dan dinamisme, karena di Indonesia sendiri dahulu banyak sekali masyarakatnya yang menganut kepercayaan ini. Kepercayaan animisme menganggap roh-roh atau arwah-arwah terdahulu yang bisa memberikan kita kekuatan atau rasa keamanan dan berkat kepada kita. Mereka mempercayai kepercayaan ini. Sedangkan untuk penganut dinamisme, mereka menganggap adanya suatu barang atau benda yang dianggap keramat dan mereka menyembahnya karena menganggap benda tersebut dapat mendatangkan keberkahan bagi mereka. Yang ketiga adalah politisme. Politisme di sini berarti banyak. Dahulu di Mekah itu banyak sekali masyarakat-masyarakatnya yang menyembah berbagai jenis berhala. Tergantung kasta dari mereka yang menyembah berhala-berhala tersebut. Ada yang kaya itu menyembah berhala dari emas. Ada juga yang miskin atau yang kekurangan itu menyembah berhala yang terbuat dari batu. Yang keempat adalah monotisme. Monotisme di sini berarti mereka yakin adanya satu Tuhan, yakni Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu di Mekah, penganut aliran atau kepercayaan monotisme sangat sedikit. Salah satunya adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Saat sudah mencapai kesalahan yang sangat fatal, Allah mendatangkan atau menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk datang membawa risalah Islamiyah sebagai jalan untuk membawa umatnya lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dalam berdakwah banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tetap berdakwah dengan cara yang lembut dan sopan. Para kaum kafir di Mekah sangat menentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi tidak pernah membalasnya, malah membalas dengan kebaikan kepada mereka. Hingga pada suatu saat para kaum kafir di Mekah sangat ingin mengetahui bagaimana wujud Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu ketika saat Nabi Muhammad sedang beribadah di Ka'bah, para pemimpin kaum kafir mendatangi beliau dan ingin bertanya seperti apa Tuhan yang beliau sembah. Nabi Muhammad tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Beliau menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan yang mereka berikan. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menurunkan wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa Allah adalah ahad atau esa yang berarti satu. Hal ini tentu langsung mengarah bahwa kepercayaan yang ada pada masyarakat Mekah pada saat itu adalah salah. Mereka menyembah berbagai jenis berhala yang jumlahnya banyak. Tentu hal tersebut sangat berkebalikan dengan firman Allah yang diturunkan pada saat itu. Kemudian dilanjutkan dengan Allahus Shomad yang berarti Allah itu tempat untuk bergantung. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketergantungan yang
dilakukan oleh masyarakat Mekah pada saat itu adalah salah. Mereka bergantung pada berhala yang mereka ciptakan sendiri. Mereka membuat berhala untuk disembah dan mereka bergantung kepadanya, dan itu adalah perbuatan yang salah. Pada saat itu juga ada sebuah kerajaan Romawi yang kaisarnya itu beranggapan bahwa Tuhan memiliki sifat trinitas. Hal ini langsung dibantah oleh firman Allah selanjutnya, yakni lam yalid wa lam yulad, di mana di situ Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hal ini tentu membuktikan bahwa Allah atau Tuhan itu tidak memiliki sifat trinitas. Dilanjutkan dengan firman walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Allah itu tidak menyerupai apapun dan siapapun. Hal ini juga membuktikan bahwa selama ini anggapan dari masyarakat Mekah terhadap Allah adalah salah. Mereka menganggap atau mengira Allah itu seperti Tuhan yang mereka ciptakan, berasal dari kayu, logam, emas, perak, perunggu, dan sebagainya. Dalam firman-firman tersebut dikumpulkan menjadi satu surah yang bernama surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini memiliki makna murni atau bersih, yang berarti bahwa surah Al-Ikhlas membersihkan keyakinan-keyakinan yang ada sebelum agama Islam datang. Tentu dalam hal ini kita sebagai umat muslim harus menyimpannya di dalam hati, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala itu tempat kita untuk bergantung. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta Allah itu tidak menyerupai apapun dan siapapun. Surah Al-Ikhlas memberikan kita sebagai umat muslim untuk mengajarkan tentang tauhid yang sebenarnya, tauhid dalam Islam. Tentu kita harus mempelajarinya dengan segenap hati dan menanamkannya di dalam hati nurani kita bahwa Allah itu Maha Esa. Dalam suatu kisah diceritakan pada saat itu di zaman Nabi Muhammad, ada seorang sahabat yang dalam setiap sholatnya itu selalu menggunakan surah Al-Ikhlas dalam setiap sholatnya. Kemudian para sahabat yang lain itu bertanya kepada Nabi Muhammad, mengapa sahabat tersebut selalu menggunakan surah Al-Ikhlas dalam setiap sholatnya. Nabi Muhammad pun menanyakan kepada orang tersebut. Orang tersebut lalu menjawab bahwa itu adalah sebagai bukti keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan bukti kecintaan dia terhadap Allah dengan sifat-sifat mulianya. Hal tersebut mengajarkan kita sebagai umat Islam harus menanamkan tauhid dalam hati kita. Itulah tentang tauhid dalam Islam yang sebenarnya. Tentu kita harus selalu berupaya semaksimal mungkin agar kita berpegang teguh terhadap tauhid dalam Islam, supaya hal tersebut dapat menjadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuat kita suatu saat dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.